yang selalu dibicarakan oleh Bapak Helmi Yahya di videonya bersama Dewa Eka Prayoga, istilah yang bernama personal branding. Jadi itu yang disebut dengan personal branding. Hai Sobat Trader, selamat datang di channel Pikiran Trader. Kali ini perkenalkan saya Sania Diva Maharani. Kita akan membahas juga terkait ekonomi, kemudian investasi, keuangan, dan bisnis. Oke, di video pertama ini kita akan menghadirkan satu segmen yang bernama POI. POI itu adalah singkatan dari point of interest. Jadi kita akan membahas poin, kemudian kita akan ulik lagi lebih dalam dan kita jelaskan sebetulnya poin itu dimaksudkan seperti apa sih. Dan poin yang kita angkat adalah poin-poin yang mungkin tidak banyak orang awam tahu. So, untuk POI yang pertama ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang selalu dibicarakan oleh Bapak Helmi Yahya. Di videonya bersama Dewa Eka Prayoga, beliau selalu mengutarakan istilah yang bernama personal branding. Beliau mungkin sudah menjelaskan secara gamblang mengenai personal branding, namun Pikiran Trader ingin lebih menjelaskan kepada Sobat Trader semua sebetulnya apa sih personal branding dan kira-kira perlu nggak sih personal branding untuk kita sebagai orang yang biasa atau hanya untuk orang tertentu saja. Oke, ini dia penjelasannya. Personal branding, arti dari personal branding sendiri itu apa sih? Banyak sekali istilah yang bisa dijadikan sebagai arti dari personal branding. Namun, istilah personal branding itu sebenarnya istilah yang biasa, istilah yang sudah familiar di kalangan public figure, kemudian di kalangan politisi, public speaker, dan masih banyak lagi orang-orang yang memang berkepentingan untuk menerapkan personal branding pada dirinya demi menunjang profesi ataupun bisnisnya. Nah, untuk itu kita perlu nggak sih sebetulnya atau penerapan personal branding itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja? Nah, berdasarkan research dari Pikiran Trader, di sini dijelaskan bahwasannya itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, namun perlu adanya konsistensi dan latihan untuk menerapkan personal branding ini. Nah, untuk poin penjelasan selanjutnya yaitu komponen penyusun dari personal branding. Nah, berdasarkan research di sini diterangkan bahwasannya ada dua komponen dari personal branding. Yang pertama yaitu komponen utama dan yang kedua yaitu komponen pendukung. Untuk komponen utama dibagi lagi menjadi 3. Ada value, kemudian ada skill, dan yang ketiga behavior. Nah, untuk poin yang pertama value atau nilai unggul dari seseorang. Untuk poin yang kedua yaitu skill atau keterampilan seseorang yang dimiliki oleh pribadinya masing-masing. Jadi keterampilan dan nilai unggul ini bisa dimunculkan ketika kalian berlatih secara konsisten, maka akan menemukan nilai unggul dan keterampilan kalian. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu behavior. Di sini diterangkan behavior atau tingkah laku, artinya tingkah laku yang kalian lakukan itu merupakan cerminan dari diri kalian sendiri dan personal branding yang akan kalian munculkan. Ketika tingkah laku atau behavior kalian positif, maka personal branding yang akan kalian munculkan adalah positif. Dan sebaliknya, jika personal branding yang kalian inginkan adalah negatif, maka bertingkah laku negatif juga. Jadi sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Nah, untuk komponen pendukung juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada appearance atau penampilan diri. Kemudian yang kedua ada uniqueness dan yang terakhir ada authentic. Nah, untuk yang pertama penampilan diri sama halnya seperti tingkah laku. Untuk uniqueness bisa kalian dapatkan dari diri kalian sendiri. Apa sih keunikan kalian? Nah, untuk yang terakhir yaitu authentic. Di sini dijelaskan authentic adalah keaslian atau keorisinalitasan diri sendiri, artinya bukan KW-KW. Nah, itu tadi komponen pendukung dan komponen utama dari personal branding. Untuk poin selanjutnya yaitu macam-macam personal branding. Macam-macam personal branding itu terbagi atas 2. Yang pertama yaitu alami dan yang kedua yaitu buatan. Nah, untuk yang alami itu personal branding yang secara tidak sengaja dimunculkan dan itu bisa dijadikan sebagai personal branding kalian. Nah, sedangkan buatan adalah personal branding yang sengaja dibuat, yang sengaja dibentuk untuk menjadi personal branding dari seseorang.
Nah, pada cuplikan Bapak Helmi Yahya dan Dewa Eka Prayoga, di sana juga dijelaskan terkait contoh dari personal branding, yaitu Master Limbat. Nah, beliau mencontohkan Master Limbat memunculkan personal branding sebagai seorang pesulap yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa tertawa. Hal ini akhirnya memunculkan orang-orang kenal terhadap seorang Master Limbat sebagai seorang pesulap yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa tertawa. Namun, hal itu tentunya tidak terjadi semestinya, artinya beliau masih bisa berbicara, masih bisa tertawa. Namun, personal branding yang sengaja dibuat adalah seperti hal yang sudah saya sebutkan. Nah, itu tadi macam-macam personal branding. Untuk poin selanjutnya yaitu tujuan dari personal branding itu sendiri. Untuk tujuannya ada 3. Yang pertama, agar orang lebih mengenal siapa kita. Kemudian yang kedua, untuk memfokuskan diri agar lebih fokus dalam mencapai suatu hal yang kita inginkan. Dan kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu mempertajam siapa diri kita dan sebetulnya kita bagaimana akan dikenal di masyarakat. Nah, untuk poin selanjutnya, siapa aja sih tokoh yang sudah menerapkan personal branding dalam diri mereka? Yang tadi sudah saya sebutkan, Master Limbat. Kemudian yang kedua ada Young Lex sebagai seorang rapper dan YouTuber. Kemudian ada Reza Octavian sebagai gamers dan YouTuber. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang sudah menerapkan personal branding. Oke Sobat Trader, itu tadi penjelasan dari apa itu personal branding. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami, pikirantrader.com. Sampai jumpa di POI yang kedua.